gempa? Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Milo, gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Milo? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko, Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan. Makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun, tahu tidak? Pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa karena lempengan tersebut. Misalnya Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Bromo, Dieng, dan banyak lagi. Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari pertemuan lempeng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 5 di antaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, Jogja tahun 2006, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Niko, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Peta gempa itu apa, Milo? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana cara membaca peta ini, Milo? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Miko. Milo, apakah kamu merasakannya? Rasanya semua terasa bergoyang. Iya, Miko. Ini pasti gempa. Kompor kita sudah dimatikan kan, Miko? Sudah kok. Ayo berlindung. Ayo, kita keluar, Miko. Berhati-hati melangkahnya. Rumah kita hancur, Milo. Tenang, Miko. Keselamatan kita lebih penting. Coba bayangkan, jika kita masih berada di dalam rumah, reruntuhan rumah dapat membahayakan kita, Miko. Iya, aku sangat takut. Bagaimana gempa bisa menghancurkan rumah kita, Milo? Sebenarnya, cepatnya benda bergerak seperti reruntuhan itu ada hubungannya dengan fisika, yaitu hukum Newton 2. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gempa merupakan akselerasi yang masuk ke dalam sebuah bangunan, sehingga bangunan yang tadinya diam saja akan mendapatkan gaya atau guncangan yang menyebabkan mereka runtuh. Untung saja kita sempat menyelamatkan diri. Iya, Miko, untung saja. Guncangan akibat gempa sendiri tidak akan berbahaya apabila kita berada di tengah sawah atau ladang luas seperti sekarang ini, karena tidak ada apa-apa di sekitar kita yang dapat runtuh dan membahayakan kita. Jadi, kalau tidak ada runtuhan yang jatuh ke badan kita, sebenarnya gempa belum tentu membahayakan ya, Milo.
Iya, betul Miko. Kita harus membangun kembali rumah kita, Milo. Iya, aku akan membuat rumah kita tahan gempa. Bagaimana caranya, Milo? Nanti aku beritahu.